Shalom, renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Perubahan Umat Percaya. Ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita telah melihat pembahasan kemarin bahwa orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit dan naik ke surga. Nah, apabila orang saleh yang mati itu dibangkitkan, maka orang saleh yang masih hidup di atas dunia ini pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali akan diubahkan. Dengan jelas, Alkitab menyebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pada waktu Kristus kembali, tidak ada kelompok umat percaya yang mendahului umat percaya lainnya. Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 16 bahwa umat percaya yang masih hidup dan diubahkan akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, semua umat percaya akan berdiri bersama-sama, baik orang benar yang dibangkitkan dari segala kurun zaman maupun mereka yang tinggal hidup, semua menyaksikan kedatangan Kristus kedua kali yang penuh dengan kemuliaan itu. Dalam buku Selected Messages, jilid 1 halaman 305 dan 306 mengatakan bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian akan membangkitkan gerejanya dan memuliakannya dengan Kristus sebagai mempelainya di atas semua kerajaan maupun di atas semua kuasa, serta di atas segala nama, bukan hanya yang ada di dunia ini, akan tetapi juga di pengadilan surgawi di atas. Kemenangan dari orang-orang saleh yang telah beristirahat akan begitu mulia pada pagi kebangkitan tersebut. Sebaliknya, kemenangan iblis akan berakhir, sementara Kristus akan menang dalam kemuliaan dengan penuh kehormatan. Sang pemberi hidup akan memberikan mahkota kekekalan kepada semua yang bangkit dari kubur. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang besar yang dirindukan Tuhan dan malaikat surga serta semua orang saleh. Kita akan bertemu dengan orang saleh yang mendahului kita. Apakah itu Musa, Daniel, atau Abraham? Kita akan bertemu dengan anak, orang tua, atau siapa saja yang telah mati di dalam Tuhan. Terlebih, kita akan bertemu dengan Yesus, Juru Selamat kita. Marilah kita bertekad untuk tetap bersekutu dengan Yesus sehingga selalu siap untuk peristiwa besar itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali.